Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Bendua TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini Senin 21 Agustus 2023 tentunya dengan tema kita mengantisipasi musim kemarau dengan narasumber ada Bapak Gun-Gun Senopati selaku akademisi dan juga ada Bapak Joni Irawan selaku Ketua Forum DAS Bengkulu. Nah kita kembali ke Pak Gun-Gun terlebih dahulu nih. Nah untuk kekeringan atau juga musim kemarau ini kan merupakan secara umum berdampak nantinya pada pemenuhan kebutuhan air bagi perairan sawah, bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebagainya. Nah, untuk dinas-dinas terkait seperti dinas PUPR atau lain sebagainya atau dinas-dinas yang terkait dalam penanggulangan nantinya untuk antisipasi pemenuhan kebutuhan air ini sendiri, apa yang harus mereka lakukan nantinya, Pak? Sebetulnya kan mereka sudah menyiapkan perangkatnya ya. Mereka membuat dam, bendungan, embung, itu adalah satu aktivitas untuk mengantisipasi seperti ini. Begitu kemarau, kita punya cadangan air kan seperti itu konteksnya ya. Jadi kita tahu misalnya kalau di Muko-Muko ada Majunto ya, air Seluma, kemudian air Lais, itu adalah salah satu bentuk dinas terkait mengantisipasi kekeringan dan banjir gitu kan. Kekeringan air ada, pada saat banjir pun mereka bisa mengatur debit air yang masuk seperti itu. Itu udah disiapkan oleh mereka. Nah, hanya masalahnya, kalau kekeringannya ekstrim itu yang susah seperti itu. Nah, itu kita selalu berdoa tidak terjadi ekstrim. Tapi gimana pun dinas terkait harus sudah menyiapkan. Kalau ekstrim apa langkahnya seperti itu. Nah, itu soalnya ini bukan hanya ke pertanian ya, nanti arahnya juga ke bencana ya. Jadi BPBD juga harus siap seperti itu. Kebakaran, kemudian kekurangan air dan seterusnya. Nanti pihak dari BPBD harus siap menyiapkan pengobatan atau reaksi yang cepatnya gimana. Tadi Bang Joni bilang pompa untuk pertanian. Pihak BPBD juga harus siap menyiapkan tangki air. Mereka harus sampai ngedrop di beberapa titik lewat tangki air seperti itu. Kalau kekeringan terjadi gitu ya. Untuk pertanian ya dinas pertanian tadi dibilang harus menyiapin pompa. Jadi kuncinya kan air seperti itu. Betul. Kalau tidak ya gagal panen. Gagal panen ya akan dampak kiri kanannya lebih lanjut lagi seperti itu. Jadi ini ya teman-teman dari birokrat pemerintah harus mengantisipasi ini. Ya. Kita September, kalau idealnya normalnya itu Oktober sudah mau hujan. Nah, kalau misalnya El Nino-nya berlanjut, September, Oktober akan kekeringan, maka teman-teman dari pemerintah dengan segala kemampuannya, mereka harus menyiapkan itu. Pertanian disiapkan pompa, terutama untuk masalah untuk sawahnya, kemudian untuk BPBD suplai air minum bersih harus siap setiap saat, setiap titik seperti itu. Nah, itu harus disiapkan semua. Kemudian antisipasi juga kalau kemarau panjang itu nanti kebakaran. Ini baik kebakaran lahan ataupun kebakaran hutan. Teman-teman yang bergerak di bidang hutan, lahan juga harus antisipasi. Biasanya mulai membuat larangan misalnya naik gunung, dilarang membuang puntung sembarangan dan seterusnya. Itu harus digiatkan ya kalau terjadi kemarau panjang seperti itu. Saya pantau di Sipongi itu website tentang kebakaran sampai saat ini belum terjadi kebakaran lahan hutan Bengkulu masih 0. Jadi ada aplikasi dari Kementerian LHK itu untuk memantau terjadi kebakaran lahan hutan. Tadi siang ini saya pantau tidak terjadi. Mudah-mudahan bukan belum terjadi, tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Betul. Jangan sampai terjadi ya. Soalnya kalau sudah jadi ini sampai Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Barat itu Lampung belum ada. Baik.
berarti di beberapa titik masih ada hujan ya di Iya. beberapa lokasi. Nah, tapi kalau September ini misalnya emang tidak terjadi hujan, saya nggak tahu lagi ceritanya gimana. Tapi Di mudah-mudahan- Kalimantan sudah ya, Nah, sudah udah. kabut asap. Oh, di Kalimantan sudah kabut asap Sudah, ya, Pak? Ya? Oke. sudah. tapi belum banyak. Oh, oke, oke. Mudah-mudahan tidak banyak. Sumatera belum muncul. Oke, baik. Sumatera sempat mengalami kabut asap? Sekarang belum. Ya. Dulunya? Kalbar sudah paling parah. Sumatera, Bengkulu belum. Bengkulu. Oke. Tapi Bengkulu pernah mengalami kabut asap? Pernah. Sedikit. Saya tahun berapa? Saya pernah diundang di TVRI mau ngebahas Iya. kabut asap ya. Oke. Jadi pernah khusus kabut asap. Jadi Beberapa tahun lalu. sampai ISPU-nya dipantau, kita pantau apa namanya kualitas udaranya. Ya. Sama disiarkan di TVRI juga. kalau Oke, nggak baik. salah. Nah sekarang mudah-mudahan tidak, bukan belum ya, Bang Joni ya. Tidak, ini alam bersahabat dengan kita. Yang Oke, jelas amin. teman-teman dari pemerintahan karena mereka punya tenaga, mereka punya biaya, punya anggaran, kita harus siapkan itu. Iya. Ya, Mereka harus masyarakat yang kekurangan air, kemudian masyarakat yang baik untuk air pribadi, kebutuhan hidupnya untuk petani harus disiapkan. Oke, baik. Kita beralih ke Bung Joni ini. Pak Joni, kan kita tahu bahwa kata tadi bahwa untuk September nanti akan munculnya kembali musim hujan diharapkan ya kan. Sekarang baru Agustus dan ini akan masuk ke September. Oktober ya biasanya hujan. Oktober. Oktober. Nah, Agustus September nih. Siap nggak nih nantinya kalau kita sebulan ke depan ini untuk hal ini? Takutnya nanti September kita nggak akan ada hujan lagi nih. Kalau saya lihat-lihat di lapangannya, itu kesiapannya kurang. Oke. Saya tidak tahu ya, saya tidak melihat antisipasi misalnya soal pertanian ya. Antisipasi itu mestinya kan dilakukan sejak misalnya musim tanam sebelumnya. Betul. Musim tanam sebelumnya, jadi bukan saat sekarang gitu ya. Kenapa begitu ya? Sebenarnya kita musim tanam di Kota Bengkulu ini bisa dimulai pada bulan Juli. Oh, oke. Masih Baik. bisa dimulai. Tapi Berarti bisa dibilang keterlambatan untuk antisipasi. ya, itu bukan isu sebenarnya, udah dibilang pada bulan Agustus dan September ini akan ada kekeringan yang Oke. sangat parah. Jadi sebenarnya ya yang berwenang bilang ke petani dan para pihak itu untuk antisipasi itu dilakukan gitu ya. Jadi ya ketika misalnya di kota ini seminggu 2 minggu setelah Lebaran sudah panen. Tapi baru sekarang mau nanam lagi loh. Ya, jadi ada 2 bulan lebih loh. Nah, kenapa? Nah, sedangkan El Nino ini, kemarau panjang ini di bulan Agustus September ini sudah diketahui sejak awal tahun. Oke. Gitu. Nah, kenapa misalnya tidak ada usaha yang sangat banyak untuk misalnya mempercepat musim tanam gitu ya, mempercepat. Kenapa ya kalau kita misalnya nanam sebelum Agustus itu selamat ya, selamat sebenarnya. Nah, itu permasalahannya di mana? Di petaninya sendiri atau di mana? Ya, ya memang ada kebiasaan petani ya. Budaya Kalau juga. budaya ya, dia menunggu 1-2 bulan untuk memulai kembali begitu ya. Itu memang budaya. Maksud saya kan harus juga antisipasi pihak berwenang itu memberikan informasi begitu ya. oke. Memberikan informasi ya, nanti kalau mau nanam bulan September akhirnya sudah nggak ada gitu. Jadi gagal gitu. Oke. Harusnya kan ada informasi yang sangat tepat. Maksud saya El Nino yang dibilang oleh BMKG itu sebenarnya bukan isu. Itu benar. Udah kenyataan sekarang pada bulan Agustus akan terjadi kekeringan yang parah. Memang benar. Oke. Bukan isu gitu. Memang itu semuanya prediktif. Tetapi itu harus diantisipasi. Hanya dengan prediksi itu aja antisipasi. Tidak mungkin kita ketika itu terjadi baru antisipasi gitu ya. Oke, baik. Itu dia masalahnya. Memang benar kata Pak Gunggung tadi, budaya memang mesti pulang dulu ke rumah sebulan, 2 bulan lagi baru melakukan. Cuman ketika kita tahu 2 bulan lagi itu tidak ada air ya, kenapa tidak dipercepat gitu ya? Nah, harus ada yang bisa menggerakkan itu gitu.
Seperti itu menurut Oke, saya. baik. Terima kasih tentunya untuk jawaban yang luar biasa dari Pak Joni. Dan intinya kita bakalan selalu yang namanya untuk mengantisipasi musim kemarau seandainya nanti terjadi sampai prediksi yang tidak ditentukan tentunya Pak ya. Betul. Dan baik itu masyarakat umum sendiri ataupun juga para petani sendiri. Nah pemirsa, semoga bermanfaat apa yang telah kita sampaikan hari ini. Terima kasih banyak kedatangannya untuk Bapak Gun Gun selaku akademisi dan juga ada Pak Joni Irawan selaku Ketua Forum Das Bengkulu. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk pemirsa di rumah. Saya Karim pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.